ketika misalnya Nabi berkholwat, beliau tidak meninggalkan urusan duniawinya. Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia kita gitu kan, atau misalnya kita benar-benar total gitu ya, menyendiri gitu, sibuk dengan beribadah. Tidak seperti itu, karena Nabi kita pun mengajarkan demikian. Beliau dikatakan di sini tidak meninggalkan perniagaannya. Apakah misalnya sekarang yang menjadi ulama-ulama, yang menjadi ustadz-ustadz, yang ya, seorang kiai juga harus mempelajari ilmu ekonomi, ilmu penguasaan pasar atau permasalahan niaga. Pasar tidak hanya melahirkan wirausahawan, namun dalam sejarah ternyata melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ruang Berpikir, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan sebuah buku yang sudah lama saya miliki, namun saya malas membacanya, dan mudah-mudahan dengan saya membuat konten seperti ini saya menjadi lebih semangat lagi untuk membaca buku ini, dan tentu juga bisa sharing kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini nama judul bukunya yaitu Api Sejarah. Ini cover depannya, dan ini ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid ke-1. Nah, ini baru jilid ke-1 ya, dan ini sudah mendapatkan atau diberi penghargaan ya, diberikan dari IBF Award, yang mana ini menjadi buku Islam terbaik kategori non-fiksi dewasa. Seperti ini, ada bukti bahwa buku ini pernah menjadi buku Islam terbaik ya, kategori non-fiksi dewasa. Dan ini bukunya tebalnya itu 601 halaman ya, karena buku sejarah ya pasti tebal-tebal lah kalau buku sejarah. Dan ya karena saya rumasa gitu ya, saya sadar diri bahwa saya malas membaca, maka dengan adanya konten ini mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga bisa sama-sama belajar. Dan pada kali ini saya ingin membacakan salah satu subbab dari bab yang ada dalam buku ini. Kalau sahabat punya juga bukunya, bisa dilihat di halaman 34 tentang profesi Muhammad bin Abdullah Prakerasulan. Jadi di sini beliau menceritakan sebuah profesi yang dijalani oleh Nabi kita Prakerasulan sebelum menjadi Rasul. Beliau mengatakan di dalam buku ini, suatu perubahan sejarah terjadi di Arabia di abad ke-7, diawali dengan menjadikan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebelumnya Muhammad berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang. Dengan kata lain, suatu perubahan besar terjadi meliputi berbagai bidang. Di antaranya ada bidang hukum, tata sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, serta hankam atau pertahanan dan keamanan ya. Kemudian juga beliau mengatakan ternyata dipelopori proses perubahan awalnya oleh seorang yang pada awalnya berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Nah, ini luar biasa ya. Beliau melihat bahwa kenabian itu ada latar belakangnya yang juga penting untuk kita pelajari, yaitu Nabi seorang wirausahawan ya, atau seorang pedagang lah kalau bahasa gampangnya. Nah, beliau juga mengatakan pada umumnya hal ini oleh para sejarawan kurang memerhatikan pasar sebagai sentral awal perubahan besar dalam suatu masyarakat. Jadi beliaunya mengatakan bahwa pada umumnya ya para sejarawan itu tidak memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar berkaitan dengan proses perubahan terjadinya tatanan sosial, hukum ya, kemudian agama dan lain-lain itu ya berawalnya dari seseorang yang memang kesehariannya itu berada di pasar. Nanti di akhir juga ada yang menarik dari perkataan beliau. Nah, di antara pasar-pasar yang pernah dikunjungi oleh Nabi yaitu ya ketika masih sebagai wirausahawan di sekitar Jazirah Arab, yaitu di antaranya ada Dumatul Jandal, pasar dekat Hijaz Utara yang berbatasan dengan Syria. Nah, ini pasar tahunan yang diramaikan pada sepenuh bulan Rabiul Awal. Jadi ini pasar tahunan. Katanya Nabi pernah ke sini. Kemudian ada Musaqqor ya, sebuah kota yang terkenal di Hijar, Bahrain. Di sini diselenggarakan pasar tahunan sepenuh bulan Jumadil Awal. Kemudian ada pasar Suhar di Oman, kemudian ada pasar Daba,
kemudian pasar Sihir atau Maharah, kemudian ada pasar Aden, pasar San'a, pasar Robiah, pasar Ukaz, kemudian pasar Dzul Majaz, pasar Mina, pasar Nazat, pasar Hijr. Kalau di sini dikatakan ada 13 pasar berarti ya yang pernah dikunjungi oleh Nabi kita. Jadi menurut saya ini menarik karena seorang penulis sangat ingin mengangkat bahwa Nabi itu ya bukan hanya seseorang spiritualis, tetapi juga seseorang yang ekonomis. Artinya dalam kehidupannya pernah menjalani kehidupan seperti biasa, seperti kita-kita ya. Meskipun diberikan sifat keistimewaan wajib bagi diri Rasul, tetapi bukan berarti Rasul itu seseorang yang tidak bisa kita tiru gitu ya. Tidak bisa kita tiru secara memang secara keseluruhan tidak mungkin, tetapi ya setidaknya dari sini ada gambaran bahwa seorang nabi itu sangatlah manusiawi, karena di antara sifat jaisnya kan nabi itu memiliki sifat basyariah, memiliki sifat kemanusiaan seperti kita. Nah, kemudian juga di sini disebutkan di pasar-pasar inilah seorang nabi sebagai wirausahawan sering melakukan transaksi dagang dengan wirausahawan dari Cina dan India. Nah, saat itu istilah Nusantara Indonesia belum ada, hanya dikenalnya sebagai Kepulauan India. Jadi ini ada referensinya di sini bahwa dulu itu ya kita itu Nusantara itu dikatakannya India, bukan Nusantara ya. Nah, kemudian akibat telah terhubungkannya niaga antara Cina dan India dan Kepulauan India atau Indonesia dengan rempah-rempahnya melalui pasar tersebut di atas memungkinkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dan seperti penulis kemukakan di atas, menurut Profesor Dr. Burger dan Profesor Dr. Prajudi serta Profesor Snok Horgronje dalam Islam di Hindia Belanda menyatakan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia melalui jalan niaga dengan jalan damai dan tanpa disertai invasi militer. Nah, ini salah satu pelajaran juga buat kita atau pengetahuan baru bahwa ya ternyata dulu itu disebut Kepulauan India, dan ini ditulis oleh salah satu koloni dari Belanda ya, Snok Horgronje, dan ini juga merupakan salah satu teori yang diantaranya menyebutkan Islam masuk sekitar abad 7 Masehi, dan masuknya Islam ke Indonesia ini dikatakan di sini dengan jalan damai. Dan memang secara sejarah juga terbukti bahwa di Indonesia ini tidak ada peperangan masuknya Islam ke sini itu ya. Tapi kemudian ada perang-perang, yaitu setelah berkuasa Islam, kemudian ada yang mengganggu ke dalam kekuasaan politik Islam sehingga terjadi perang. Nah, juga di sini di ensiklopedia ini dijelaskan pula bahwa Nabi Muhammad itu ketika berusia 12 tahun kali pertamanya melakukan perjalanan niaga ke Syria bersama pamannya yaitu Abu Thalib ya. Dan beliau ini merupakan seorang wirausahawan termuda di antara rombongan wirausahawan Mekah. Nah, menurut saya dengan adanya pernyataan seperti ini bisa kita elaborasi bahwa di antara mungkin orang-orang lain yang udah lanjut usianya atau sudah mulai dewasa, di sini dikatakan bahwa ya Nabi itu adalah orang yang termuda. 12 tahun kan kalau sekarang itu bisa dibilang umurnya sekitar kalau di SD gitu kan. Ya kira-kira lulusan SD lah, SMP gitu. SMP udah mulai semangat berdagang gitu ya. Meskipun ya memang dulu memang aktivitasnya mungkin begitu ya. Tapi ya kalau di kalangan usaha, tadi dikatakan di kalangan tukang usaha yang Nabi itu adalah termuda, berarti Nabi adalah orang yang sangat gigih di masa mudanya dan tidak menyanyiakan masa mudanya gitu kan, untuk kemudian tidak melakukan produktivitas di dalam kehidupannya. Nah, kemudian di sini diceritakan juga ketika rombongan wirausahawan Abu Thalib sampai di Busro, Syria, nah berjumpa dengan pendeta Nasrani ya, sebagai pendeta yang mukasyafah. Nah, ini mukasyafah ini artinya pendeta ini tersingkap ya, ulama yang kasyaf gitu, yang tersingkap hijab atau ya sudah bersih lah hatinya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa lihat gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba pendeta Bahira ini mengundang untuk santap makan bersama. Nah, hal ini tidak pernah dikerjakannya terhadap wirausahawan lainnya.
Oleh karena itu Abu Thalib menanyakan hal tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini? Ya Pendeta Bahira, Anda tidak pernah menjamu kami sebelumnya seperti sekarang ini. Nah, jawabnya, Anda semuanya adalah tamuku dan aku harus menjamunya. Hal ini terjadi pada 582 Masehi. Nah, ini salah satu keanehan yang kemudian ditanyakan oleh paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kenapa menjamu kami padahal Anda itu tidak pernah menjamu seorang pedagang seperti kami gitu untuk diajak makan bersama. Nah, ternyata setelah selesai santap makanan, Pendeta Bahira ini menanyakan siapa anak muda tersebut. Nah, kemudian Abu Thalib paman Nabi menjawab keponakannya. Selanjutnya pendeta itu juga memperlihatkan tanda pada badan anak muda ini. Nah, Muhammad bin Abdullah di antara kedua pundaknya terdapat lambang kerasulan. Jadi si pendeta Bahira ini mampu melihat bahwa ada tanda-tanda kenabian di pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian si pendeta itu menyuruh Abu Thalib bersama rombongan segera kembali ke Mekah. Jadi disuruh pulang lagi. Yang tadinya di dalam perjalanan mau pergi ke Busra, Syria, disuruh pulang lagi. Nah, kenapa? Alasannya, demi Allah bila Yahudi melihatnya akan sangat berbahaya. Jadi ada ancaman yang tiba kepada diri Nabi oleh sekelompok orang Yahudi gitu kan. Kemudian pesan ini sangat diperhatikannya dan Abu Thalib berusaha mendampinginya hingga benar-benar keponakannya dewasa. Setelah Nabi dewasa, tapi Nabi berusaha ya mencoba pula untuk berdagang sendiri tanpa disertai oleh pamannya lagi. Nah, kemudian Nabi bekerja ya kepada Sayyidah Khadijah dengan membawa barang dagangannya. Di sini dikatakan kadang mendapatkan upah, kadang pula memperoleh profit sharing ya atau bagi hasil sebagai partner. Di kalangan para niagawan, Nabi ini dijuluki sebagai Siddiq ya, Shadiq truthfulness, artinya jujur ya, dan Amin faithfulness atau terpercaya, dan high moral character atau berkarakter terhormat. Wah, luar biasa ya. Jadi beliau dijuluki sebagai orang yang ya sangat terhormat, gelar-gelar yang atau sebutan-sebutan yang disebatkan kepada beliau ya. Nah, kemudian pada usia 25 tahun Nabi ini menikah dengan Siti Khadijah ya pada tahun 595 Masehi. Nah, namun pada masa 30 tahunan ini pasca menikah ya, Nabi itu melihat keresahan masyarakat jahiliyah dan beliau sering melakukan kholwat di Gua Hiro ya, sering kholwat, sering menyendiri, sering ya nyepen lah kalau bahasa kitanya ya, di Gua Hiro di Jabal Nur. Nah, kegiatan spiritual ini dilakukan karena masyarakat jahiliyah benar-benar kehilangan kesadaran kemanusiaannya. Nah, di bawah kondisi yang demikian ini beliau ingin sekali memanusiakan kembali manusia jahiliyah. Nah, artinya kalau misalnya dikaitkan dengan konteks sekarang atau fakta-fakta sekarang, banyak juga kan ulama-ulama atau wali-wali yang keluar dari kholwatnya itu kemudian beliau menjadi seorang revolusioner, menjadi seorang yang membawa perubahan terhadap keadaan ekonomi sosial masyarakat dan seperti itu. Nah, juga ini kan pernah dilakukan Nabi. Jadi memang juga ada dalam ya pembelajaran atau pengetahuan tentang tafakur. Nah, kita itu kemungkinan besar akan memperoleh lebih cerdas, lebih terbuka hati, lebih terbuka pikiran itu ketika kita sering menyendiri, sering melakukan kholwat. Tapi dalam artian ya kholwatnya diisi dengan hal-hal yang memang ya tentu bermanfaat ya, apalagi diisi dengan ya zikir, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tentu itu akan cepat membuka guide spot kita. Ada sebuah titik ketuhanan lah yang ada pada diri kita sehingga mampu diri kita itu menerima cahaya-cahaya kebenaran. Dan ini salah satunya dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, namun demikian tidaklah berarti karena kholwatnya di Gua Hiro perniagaannya dihentikan. Beliau tetap meneruskannya baik di pasar sekitar Mekah maupun keluar Mekah. Beliau pernah pergi untuk keperluan niaga ke Yaman, Najd dan Najran. Nah, pada Zulhijjah Muhammad bin Abdullah melakukan kontak niaga yang sangat sibuk di pasar Ukaz dan Zulmajaz. Tuh, artinya
ketika misalnya Nabi berkholwat, beliau tidak meninggalkan urusan duniawinya, tidak meninggalkan perniagaannya. Nah ini juga kadang-kadang di dalam tradisi keilmuan Islam ada istilah orang-orang sufi kan ya. Nah yang kemudian ada metode atau sebuah praktik latihan riyadah yang bernama misalnya zuhud. Nah di kalangan ulama tasawuf, sufi, dan sebetulnya ya kita juga harus bisa zuhud sih. Dan bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia kita gitu kan, atau misalnya kita benar-benar total gitu ya, menyendiri gitu, sibuk dengan beribadah. Tidak seperti itu, karena Nabi kita pun mengajarkan demikian. Beliau dikatakan di sini tidak meninggalkan perniagaannya, baik di sekitar Mekah ataupun di luar Mekah kan gitu. Nah kemudian di sini dikatakan yang sekiranya penulis ini mengajak berpikir kepada kita. Beliau mengatakan seperti ini. Apakah hal ini sebagai ajaran dalam Islam bahwa untuk menjadi pemimpin Islam sebelumnya harus membekali diri memahami permasalahan niaga dan penguasaan pasar atau kekuasaan ekonomi? Nah, ini luar biasa nih. Nah, apakah ini juga termasuk ajaran Islam? Menurut penulis seperti itu, bahwa menjadi seorang pemimpin Islam itu sebelumnya harus membekali diri memahami permasalahan perniagaan dan penguasaan pasar atau kekuasaan ekonomi. Jadi apakah seorang pemimpin itu juga harus belajar tentang ekonomi? Terutama pemimpin Islam ya, harus belajar tentang perekonomian. Apakah misalnya sekarang yang menjadi ulama-ulama, yang menjadi ustadz-ustadz, yang ya, seorang kiai juga harus mempelajari ilmu ekonomi, ilmu penguasaan pasar atau permasalahan niaga? Nah, apakah hal ini pula yang menjadikan dasar sebab masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi melalui pasar dan dilakukan dakwahnya oleh para wirausahawan dari Timur Tengah? Pasar tidak hanya melahirkan wirausahawan, namun dalam sejarah ternyata melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Nah juga di sini di akhirnya sih di dalam subbab ini beliau mengajak kita berpikir bahwa pada masa perkembangan Islam di Nusantara, Indonesia, dari pasar dan pesantren melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad 9 sampai 15 Masehi. Apakah ini dapat dipastikan? Siapa yang menguasai pasar dan pendidikan atau pesantren berarti menguasai kekuasaan politik. Dan apakah para wali songo menempati pusat dakwahnya di pantai berarti profesinya sebagai wirausahawan sekaligus merangkap sebagai penguasa pasar atau sebagai eksportir dan importir? Apakah karena penguasaan pasar dapat menguasai kekuasaan politik dan mengatur pula perkembangan ajaran agama Islam? Ini dikatakan ya, apakah pasar itu sebagai setir gitu kan, sebagai ekonomi ini sebagai setir dan pendidikan itu sebagai setir. Beliau seolah-olah merangsang kita berpikir seperti itu. Jadi barang siapa yang menguasai perekonomian dan dapat menguasai pola pendidikan, maka dialah yang berkuasa. Dan itu menjadi nantinya menurut saya apa yang kemudian Nabi lakukan ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah. Itu kan status seseorang Sayyidah Khadijah itu status ekonominya sangat mapan dan itu sangat membantu terhadap dakwah Nabi. Jadi menurut saya sih kalau misalnya ada orang-orang yang ingin memang berdakwah ya, kemudian ya perlu pakai duit lah, perlu ada agnia, perlu ada donatur. Jadi berdirinya kokohnya sebuah agama juga tidak bisa lepas dari uang atau perekonomian yang lancar juga terhadap berlangsungnya syiar agama itu. Dan di akhirnya kedudukan ulama secara struktural spiritual dinilai sebagai ahli waris para nabi dan rasul. Sebelumnya para nabi dan rasul disiapkan dengan kemampuannya sebagai wirausahawan. Tidaklah mustahil dalam upaya kemandiriannya para ulama atau wali songo profesinya sebagai wirausahawan seperti yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kira-kira ada berapa halaman ya? Cuma 3 halaman sih, tapi lumayan ya, pengetahuan baru buat kita dan banyak yang sebetulnya bisa dielaborasi lagi, yang diperdalam lagi, dan saya hanya sekedar membacakan tentunya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah mungkin itu saja dalam konten kali ini. Ya, insya Allah di kemudian hari ada waktu saya akan membaca lagi, sekalian belajar aja sih. Dan juga mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat belajar di rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.